Hai semuanya, perkenalkan nama aku Berliana Edvini Panjaitan. Aku adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Jadi di video kali ini aku akan membagikan materi mengenai international business. Nah, di dalam video aku ini, aku memiliki 5 pokok pembicaraan. Yang pertama adalah Introduction to International Business, yang kedua ada Global Markets, yang ketiga ada Main Problems of the International Business Environment, yang keempat ada Social Responsibility and Ethics in International Business, yang kelima ada International Trade and Investment. So, yang pertama itu adalah introduction about international business. Jadi yang pertama aku akan menjelaskan mengenai meaning of international business. Yang kedua aku akan menjelaskan mengenai goals of international business atau tujuan suatu individu atau perusahaan melakukan bisnis internasional. Yang ketiga ada international business activity atau kegiatan apa aja sih yang ada di dalam kegiatan bisnis internasional ini. Dan yang keempat ada contemporary globalization atau globalisasi kontemporer. Ini adalah globalisasi yang terjadi dan mempengaruhi adanya bisnis internasional. Nah, materi yang pertama adalah meaning of international business. Apa sih sebenarnya bisnis internasional itu? International business is a business activity involving companies or organization in transaction or operation outside the country. Their origin usually involves between two country or more, whether owned by the government or private. Jadi, international business ini adalah kegiatan bisnis yang melibatkan dua atau lebih negara yang biasanya diatur atau mengikuti peraturan pemerintah. Nah, goals of international business. Tujuan seseorang melakukan bisnis internasional itu adalah yang pertama business expansion, di mana suatu perusahaan pasti mengharapkan usahanya memiliki pasar yang lebih besar, maka mereka melakukan bisnis internasional ini. Nah, yang kedua ada increase profits. Jadi ketika mereka sudah memiliki pasar yang lebih luas, maka profit yang mereka dapatkan akan lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah contribution to global development. Selanjutnya adalah international business activity. Apa aja sih kegiatan yang ada di international business ini? Yang pertama yang biasanya kita dengar mungkin ada ekspor dan import. Export refers to the act of selling or sending goods and service produce in one country to another country for the purpose of trade. Jadi ekspor ini kegiatan di mana kita membeli atau menjual barang dan jasa yang kita produksi di negara sendiri, lalu kita kirim dan kita jual di negara asing. Sedangkan import adalah kebalikan dari ekspor, di mana import refers to the act of bringing goods and service into one country from another country for the purpose to trade. Jadi impor ini lebih jelasnya kegiatan membeli barang dari luar dari negara asing ke dalam negara sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah foreign direct investment atau FDI. Ini adalah bentuk investasi langsung, di mana FDI refers to the investment made by individuals, business or governments from the one country in assets or enterprise located in another country. Jadi FDI ini lebih berupa investasi langsung. Jadi suatu perusahaan melakukan FDI, mereka memiliki wewenang untuk dalam proses produksinya, dalam manajemennya, suatu perusahaan dapat terlibat langsung. Sedangkan kalau foreign portfolio investment atau FPI ini refers to the investment in financial assets such as stock and bonds in a foreign country financial markets. Jadi kalau FPI ini hanya dalam bentuk saham dan obligasi, karena FPI ini tidak terlibat langsung dalam manajemennya ataupun proses produksi. Nah, selanjutnya adalah globalisasi kontemporer yang mengacu pada proses berkelanjutan dan ketergantungan antara negara dan wilayah dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, budaya, sosial, politik, dan teknologi. Globalisasi inilah yang menjadi faktor utama terjadinya bisnis internasional, di mana negara satu dengan yang lainnya memiliki ketergantungan dalam proses jual beli barang.
Selanjutnya, materi yang kedua ada global markets atau pasar global. Jadi pasar global ini merupakan tempat bagi perusahaan multinasional bertransaksi jual beli barang atau produk kebutuhan. Perusahaan tersebut saling bersaing dalam menawarkan, mempromosikan, menjual, bahkan membeli produk atau jasa. Nah, di dalam pasar global ini aku mengambil negara Afrika yang masuk ke dalam 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Kenapa sih kok Afrika bisa jadi 10 negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat? Karena salah satu kotanya yang bernama Nigeria itu memiliki keberhasilan dalam melakukan bisnis internasional. Bisnis utama yang dilakukan Nigeria ini adalah mengekspor coklat kakao karena kota Gading yang berada di Nigeria dan Ghana menyumbang 90% ekspor coklat secara global. Nah, selain coklat kakao ini, Nigeria juga menghasilkan rempah dan tekstil yang pastinya diminati oleh banyak negara. Selanjutnya adalah main problems of the international business environment atau masalah utama yang biasanya muncul ketika bisnis internasional ini berjalan. Nah, di sini aku punya 4 bidang yang menjadi pokok masalah dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah hukum atau legal. Kita tahu pasti hukum setiap negara itu berbeda-beda. Maka perubahan dan perbedaan regulasi bisnis terhadap peraturan pemerintah dan etika bisnis juga pasti berbeda. Maka biasanya problems dalam bidang hukum ini yang menjadi pokok utama dari permasalahan. Nah, yang kedua ada teknologi, di mana regulasi yang tidak dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi baru. Ada beberapa negara yang mungkin merasa kalau teknologinya sudah maju, sudah lengkap. Maka ada negara yang merasa, apa sih? Biar gunakan bahasa yang baku. Nah, selanjutnya adalah main problems of the international business environment, di mana masalah-masalah yang biasanya muncul ketika bisnis internasional ini dijalankan. Nah, di sini ada 4 bidang yang biasanya muncul masalah dalam melakukan kegiatan bisnis internasional. Yang pertama itu adalah di bidang hukum atau legal. Pasti kita tahu ya, di suatu negara memiliki peraturan pemerintah yang berbeda-beda. Maka perubahan dan perbedaan regulasi bisnis dan etika bisnis ini menjadi pokok permasalahan yang biasanya muncul. Yang kedua dalam bidang teknologi. Nah, kalau dalam bidang teknologi ini pasti ada beberapa negara yang merasa kalau teknologinya sudah maju. Jadi mereka sudah merasa puas dengan teknologi yang ada di negaranya. Maka perbedaan perkembangan teknologi inilah yang menjadi masalah dalam bisnis internasional. Lalu yang ketiga dalam bidang politik. Nah, ada beberapa negara mungkin yang memiliki ketidakstabilan politik. Jadi ketika suatu negara ini memiliki ketidakstabilan dalam bidang politiknya, jadi negara lain itu tidak bisa masuk ke dalam negara yang memiliki ketidakstabilan politik ini. Kenapa? Karena mungkin di negaranya ini akan lebih terfokus untuk membenarkan politiknya daripada untuk melakukan bisnis internasional. Nah, sedangkan bidang yang terakhir adalah akuntansi, di mana perpajakan internasional yang biasanya sangat kompleks. Materi selanjutnya adalah social responsibility and ethics in international business. Jadi ada tanggung jawab sosial dan etika bisnis internasional. Etika bisnis ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan para pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pribadi para karyawan. Dan yang ketiga, perusahaan menerapkan etika bisnis guna untuk mengurangi beberapa kecurangan dan juga menghindari eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, masalah utama yang biasanya muncul ketika menjalankan etika bisnis internasional ini adalah korupsi. Kita tahu bisnis internasional ini menghasilkan banyak keuntungan dan pastinya membuat beberapa perusahaan merasa untuk lebih banyak lagi menerima uang. Maka ada beberapa yang mungkin ketika tidak memiliki etika bisnis, mereka memilih untuk berkorupsi. Yang kedua adalah tidak menghargai hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap sanksi internasional. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Pastinya suatu negara ketika menjalankan bisnis internasional, kita juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab sosial
perusahaan berkaitan dengan cara suatu bisnis untuk bertindak terhadap kelompok dan pribadi lainnya dalam lingkungan dan merupakan tanggapan dari perusahaan atau bisnis terhadap kebutuhan sosial. Nah, tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan internasional adalah bertanggung jawab terhadap pelanggan, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah international trade and international investment atau perdagangan internasional dan investasi internasional. Sebelumnya kita harus tahu dulu the value of international trade. It doesn't make sense to make everything on your own if you can trade with other countries that have a comparative advantage. Jadi di sini artinya adalah nggak masuk akal kalau misalkan semuanya kita kerjakan sendiri, suatu negara kerjakan sendiri. Jika bisa ada negara lain yang memiliki comparative advantage untuk melakukan proses produksi, maka muncullah international trade atau perdagangan internasional. Nah, dalam aktivitas international trade ini, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, itu ada ekspor dan impor. Nah, yang sekarang akan aku jelaskan adalah international investment atau investasi internasional. Yang pertama itu ada direct investment. Direct investment ini adalah investasi langsung di mana suatu negara itu memiliki menanamkan investasi dan memiliki wewenang untuk ikut serta dalam manajemennya ataupun proses produksinya. Sedangkan portfolio investment atau investasi portofolio, suatu perusahaan hanya menanamkan saham dan membeli obligasi dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan proses produksi ataupun manajemen. Yang ketiga adalah saham dan obligasi, di mana obligasinya adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sekian materi tentang bisnis internasional yang saya bagikan melalui video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih semuanya. Bye!